Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni dari Perawang, Ustaz. Ingin bertanya, pertama, apa hukumnya saat di liang lahat ataupun dalam kubur penyambut jenazah melantunkan azan? Satu. Yang kedua, apa hukumnya jenazah dikafankan dengan kain ihram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaul sahabi, istihsan, istishab, urf, menurut usul fikih. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah, yang 8 lagi mana? Di Quran yang ada khamar, ganja, sabu-sabu, morfin, opium, buah kecubung, tua, sofi, kan ada. Dari mana dasar pengambilannya? Qiyas. Sebagian mazhab Syafi'i, bukan semua mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'i menfatwakan orang yang mau mati itu diazankan. Orang yang mau masuk ke liang lahat itu diiringi dengan azan. Dalilnya mana? Waktu datangnya diazankan, maka waktu baliknya juga diazankan. Waktu datangnya kan diazankan dulu. Hadisnya hadis Hasan dalam Sunan Tirmidzi. Nabi mengazankan Hasan anak Fatimah, adzanus shalah, bunyi azannya macam azan salat. Di telinga sebelah kanan, iqamat sebelah kiri. Maka waktu datangnya diazankan, baliknya pun diazankan. Jadi kalau orang paham, dia tak setuju, dia tak marah, karena itu ada pendapat ulama. Walaupun dia tak membuat. Jadi kalau saya ditanya, apakah dibuat? Yang mau buat silakan, yang tak buat tak apa-apa, karena Nabi tak ada menyuruh. Tapi ada dalil lain. Azan itu, fungsi azan dalam mazhab Syafi'i, buka kitab mazhab Syafi'i, fungsi azan secara umum 2. Pertama, ngasih tahu waktu sholat udah masuk. Yang kedua, mengajak orang ke masjid. Tapi ada yang lain. Azan menenangkan saat angin puting beliung. Azan saat kebakaran. Azan saat orang kerasukan setan. Maka ketika azan waktu memasukkan jenazah, satu sisi dipakai kias, datangnya diazankan, baliknya diazankan, tapi ada sisi lain. Keluarga sedang kacau balau, hatinya lebih hancur daripada angin puting beliung. Hatinya lebih hancur, dari jiwanya lebih lemah daripada kebakaran. Maka dikumandangkan azan, disadarkan dia bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menenangkan hati dia. Jadi ulama itu dulu berfatwa itu, satu sisi dari ilmunya, satu sisi dari hibah, pemberian Allah, karunia dari Allah. Itulah tentang masalah mengazankan jenazah ketika mau masuk ke liang lahat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Nabi minta dikafankan dengan baju Nabi, dikabulkan. Sahabat Nabi minta dikafankan dengan baju yang pernah diberikan Nabi, dikabulkan. Minta dikafankan dengan baju yang pernah diberikan Nabi, kainnya itu yang pernah dikabulkan. Untuk apa? Barokah. Kain ihram itu apa barokahnya? Sekarang saya tak tahu. Dulu di pelataran Masjidil Haram itu, jamaah dari India tuh menjemur kain kapan tuh bermeter-meter. Kain putih itu dijemur bermeter-meter, dicuci dulu pakai air zam-zam. Setelah dicuci pakai air zam-zam, dijemur kering di pelataran Masjidil Haram, digulung, dibawa balik ke India, dijual untuk kain kapan. Setiap saya pergi umrah, kain kapan itu
Habis semua, sampai sekarang tak ada kain kafan. Setiap pulang umroh, kain kafan tuh dikasihkan ke jamaah. Kain ihram tuh dikasihkan ke jamaah untuk dipakai sebagai kain kafan. Tujuannya untuk apa? Untuk barokah. Karena kain itu pernah dipakai ibadah, karena kain itu dicuci pakai air zam-zam, ada barokah. Jadi mengambil kesimpulan barokah itu, tidak ayat dalil itu menulis secara letterlik. Ada orang mandi hujan di bawah pincuran Ka'bah yang antara Hijr Ismail, letter U itu kan ada pincuran Ka'bah. Mizab namanya. Talang air Ka'bah, mizab namanya. Jadi waktu turun hujan, berebut-rebut orang mandi di bawah mizab. Jadi kata Syekh Sa'di, perbuatan mandi di bawah mizab itu bid'ah. Dihadapkan dia kepada Sayyid Muhammad Alawi. Kata Sayyid Muhammad tidak bid'ah. Kata dia, mana dalilnya? Dalil yang pertama, anzalna, kami turunkan air ma'an mubarakah. Kami turunkan air hujan yang penuh dengan berkah. Kemudian Ka'bah, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Bangunan pertama yang dibangun adalah Ka'bah yang barakah. Ketemunya barokah Ka'bah dengan barokah air hujan pada mizab. Itu kan tak tertulis itu. Dia mau dalil itu tertulis. Mandi hujanlah kamu di bawah mizab, karena tak ketemu itu dalil. Sama macam ada mahasiswa, dia menulis tentang S2 UIN, mencari hadis tentang belajar setelah dewasa. Minta jumpa di Masjid An-Nur. Ustadz, tolong bantu saya. Mau apa? Tolong carikan saya andragogi. Andragogi ini apa? Hadis-hadis tentang belajar setelah dewasa. Udah kau cari? Udah. Dapat? Tak dapat. Tak dapatnya hadis belajar tentang belajar sesudah dewasa. Lalu saya tanya, Nabi Muhammad dengan Abu Bakar beda umurnya 2 tahun. Lebih tua Nabi 2 tahun. Nabi dapat wahyu Iqra umur 40. Kalau Nabi dapat wahyu Iqra umur 40, turun dia ke bawah, laki-laki pertama yang belajar kepada dia adalah Abu Bakar. Waktu itu berapa umur Abu Bakar belajar? 38. 38 itu dewasa apa anak-anak? Dewasa. Itulah dia hadisnya. Oh, gitu. Dia mau mencari hadis itu berbunyi, hai orang dewasa, belajarlah kamu. Kalau gitu kau tak usah S2, TK aja. Pengambilan dalil itu bukan mansus, mafhum. Maksudnya mana memahami nas. Waktu Nabi menikah dengan Khadijah berapa umurnya? 25. 25 umurnya. Waktu Nabi nikah Khadijah, umur Khadijah 40. Beda 15. Jadi waktu Nabi dapat wahyu umur 40, berarti umur Khadijah 55. Orang umur 55 belajar, itu anak-anak atau orang dewasa? Itulah andragogi itu. Jadi ada sebagian orang mengambil dalil, ilmu apa? Menggali dalil dari nas itu. Itulah yang disebut dengan usul fiqh. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, kami hafal banyak hadis, tapi kami baru tahu cara memakainya setelah Imam Syafi'i datang. Sebelum Imam Syafi'i datang kami tak tahu cara memakainya. Hadisnya hafal, tapi dia tak tahu cara memakai. Duduklah sekelompok ahli hadis. Datang perempuan, bertanya, apa hukumnya aku sedang haid memandikan jenazah?
Saling memandang yang penghafal-penghafal hadis. Kata dia tak ada hadisnya. Perempuan sedang haid memandikan jenazah, tak ada hadisnya. Habis itu mereka, tapi kalau kau mau bertanya, pergilah ke murid Imam Syafi'i, namanya Imam Hamad. Tanya mereka. Aku tadi udah kutanya yang penghafal-penghafal hadis itu, kata dia tak ada hadis perempuan haid memandikan jenazah. Kata murid Imam Syafi'i, ada. Boleh? Boleh, kata dia. Mana hadisnya? Hadisnya waktu Nabi sedang iktikaf, berkata kepada Aisyah, nawilinil khumrah, ulurkan aku kain itu Aisyah. Aisyah dalam kamar, Nabi dalam masjid, cuman dinding, jendela. Ulurkan aku kain itu Aisyah. Kata Aisyah, aku tak mau masuk ke masjid ya Rasulullah, aku sedang haid, mohon maaf. Kata Nabi, tangan kau kan tak haid, tangannya masuk ke masjid. Itulah dalil boleh memandikan jenazah perempuan haid. Dia mau cari hadis itu, hai perempuan yang haid, kamu boleh mandikan jenazah. Nah, kalau begitu tak perlu imam mujtahid, anak TK selesai. Itulah maka dikasih Allah manusia ini. Ada yang mujtahid, ada yang alim, ada yang faqih, ada yang muhaddis. Tapi ada kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah. Kenapa tak semua hukum itu tersebut secara mansus? Sebagian hukum itu mafhum. Tidak semuanya mantuk, disebutkan secara letterlik. Sebagiannya dipahami dari nas. Wallahu a'lam.